Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati dari kelas A sore semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang materi pertama, yaitu hakikat kurikulum. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum? Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir, yang artinya pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dan juga ada banyak sekali pengertian dari para ahli tentang kurikulum ini. Salah satunya yaitu kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah, dalam kurung Crow and Crow. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa ini. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran atau mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata pelajaran atau mata ajaran subject matter dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang pandai pada masa lampau yang telah disusun secara sistematis dan logis. Misalnya, bakat pengalaman dan penemuan-penemuan masa lampau, maka diadakan pemilihan dan selanjutnya disusun secara sistematis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawasan, bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggara proses pendidikan di sekolah. Dan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar buku teks. Hakikat buku teks. Apa itu buku teks? Buku teks adalah buku yang berisi uraian bahasa tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa. Ditinjau secara etimologi, buku teks merupakan bahan sarapan dari bahasa Inggris, yaitu textbook. Terjemahan langsung dari kata textbook adalah buku teks atau buku pelajaran. Selanjutnya ada 11 fungsi buku teks. Di sini saya akan mengambil 5 saja. Yang pertama yaitu sumber ilmu pengetahuan. Fungsi buku teks yang kedua, sarana perkembangan bahan dan program dalam kurikulum pendidikan. Fungsi yang ketiga, sarana pemelancar akademik guru. Yang keempat, sarana pemelancar efisiensi dan efektivitas kegiatan pembelajaran, mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern mengenai pelajaran, serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran yang disajikan. Dan yang kelima, menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca, dan bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP. Apa itu KTSP? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan dan standar isi, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSMP. KTSP disusun sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih baik lagi. Baiklah, selanjutnya masuk lagi ke kurikulum 2013. Sebagai kurikulum baru yang diterapkan pada tahun pelajaran 2013-2014, kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun tujuan dan fungsi kurikulum 2013. Mengenai tujuan dan fungsi kurikulum 2013,
secara spesifik mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sidiknas disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Nurul Purnawasari dalam skripsinya menyebutkan tujuan khusus kurikulum sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, meringankan tenaga pendidikan dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi mengajar. Yang keempat, meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang pengertian buku teks dan jenis-jenis buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Novianto dan Mustadi 2015 menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang pengertian buku teks dan jenis-jenis buku teks. Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Novianto dan Mustadi 2015 menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran. Buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Buku teks, buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Jenis-jenis buku teks. Surahman dan Vela 2014 secara umum membedakan buku menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, buku sumber. Apa itu buku sumber? Buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua, buku bacaan. Buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu buku pegangan. Buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, buku-buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pengajaran yang akan diajarkan. Baiklah, sekian presentasi tentang kurikulum dan buku teks dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.